Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam dan salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Pada Sabtu malam hari ini, tanggal 23 September 2023, sebentar kita akan berbaring. Setiap kita ada waktunya bekerja, beraktivitas. Tadi pagi kita sudah beraktivitas, dan tiba saatnya waktu kita berhenti. Waktunya kita bersekutu dengan Tuhan. Waktunya kita mendengar suara Tuhan. Mari kita mau duduk diam mendengar firman Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan di dalam Matius 13:43, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan surga. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Mari kita semua mau hidup di dalam firman Tuhan. Sudah saatnya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan dunia yang kita cari, tapi Yesus yang kita cari. Sebab Yesus di dalamnya ada janji yang sempurna. Perjanjian Tuhan kekal. Kasih Allah yang kekal. Mari kita tidak boleh melecehkan keselamatan, kasih karunia kebaikan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Atas rahmat anugerah Tuhan, malam hari ini adalah kita baca di dalam kitab Daniel pasal 12 yang terakhir. Besok hari Minggu harinya Tuhan, dan kita besok akan baca kitab Nabi Hosea. Biar hari ini hari kita melangkah di dalam firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, karena hari demi hari kita senantiasa disertai Tuhan. Sehingga atas izin rahmat anugerah Tuhan, kita sudah baca kitab demi kitab. Sampai malam hari ini, kitab Daniel pasal 12. Tema firman Tuhan malam hari ini, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Seperti yang saya bacakan dalam Matius 13:43. Pada waktulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa yang bertelinga, hendaklah yang mendengar. Bertelinga, telinga rohani kita, hati kita buka. Telinga kita buka untuk mendengar firman Tuhan. Besok hari Minggu, harinya Tuhan. Setiap kita beribadah kepada Tuhan, memujiakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Supaya langkah-langkah hidup kita diputihkan putih seperti salju. Pujian saya, Pastor Yakob Rahmat, saya akan mau nyanyikan pujian ini. Lagu favorit saya, lagu ini kesukaan saya. Supaya saya yang berdosa ini, Bapak Ibu adalah orang berdosa, dibentuk sama Tuhan. Supaya kita putih bersih seperti salju. Basuhlah Bapa semua dosaku, dan tidak hidup di dalam dosa. Hiduplah di dalam kebenaran Tuhan. Stop dosa. Sudah waktunya kita berhenti terhadap dunia yang fana ini. Dahulu kita hidup di dalam kegelapan, tapi saat ini kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dulu kita hamba dosa, dulu kita hamba kegelapan, tapi kita saat ini menjadi hamba kebenaran, hidup di dalam terang Tuhan. Amin. Basuhlah Tuhan dosaku dalam darah-Mu yang suci. Amin. Haleluya. Penuhi selalu hatiku dengan kuasa Roh Kudus. Jiwaku terbuka bagimu. Basuhlah semua dosaku. Haleluya. Basuhlah dengan darah-Mu hingga putih bagai salju. Amin. Haleluya. Putih dan bersih. Amin. Haleluya. Bagaikan salju. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju. Amin. Haleluya. Tuhan bermahkota duri, menanggung banyak sengsara. Amin. Haleluya. Diberi nyawanya gantiku,
selamat. Amin, haleluya. Masukkanlah Tuhan hatiku, agar hamba jadi milik-Mu. Amin, haleluya. Basuhlah dengan darah-Mu hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju. Amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Tuhan bermahkota duri, menanggung banyak sengsara. Amin, haleluya. Diberi nyawanya gantiku hingga ku dapat selamat. Amin, haleluya. Basuhlah Tuhan hatiku, agar hamba jadi milik-Mu. Amin, haleluya. Basuhlah dengan darah-Mu hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju. Amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Penuhi hamba dengan Roh-Mu, haleluya, untuk mengatasi dosa. Amin, haleluya. Sucikan hatiku ini Bapa, jadikan hamba rumah-Mu. Amin, haleluya. Hingga berkenan pada Tuhan dan berbuah dalam kerajaan-Mu. Amin, haleluya. Basuhlah dengan darah-Mu hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju. Amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju. Amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Dan bersih, amin, haleluya, Bapa, sucikanlah hatiku, basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang Ku cinta. Bapa, sucikanlah mulutku dan hatiku, pikiranku. Sebentar lagi akan kami baca firman-Mu.
sumber kebenaran, sumber kehidupan ada dalam firman-Mu, Yesus. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua salahku Bapa. Roh Kudus, ajar aku Bapa, ingatkan aku, bawaku di dalam kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, malam ini adalah malam yang terindah, karena kami bersama dengan Yesus. Biar hari-hari Bapa, Kau bentuk hidup kami, bawa hidupku selalu di dalam kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya Kau hadir malam hari ini. Dan Bapak Ibu saudara semua yang mendengarkan firman Allah bersama kami hamba-Mu, diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Bapa kita Yesus yang baik. Atas rahmat anugerah Tuhan, kita diizinkan terus baca firman Tuhan, kita dipelihara. Berarti Tuhan memberikan panjang umur 1 hari buat kita, supaya kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan, supaya melalui hidup ini Tuhan memuliakan, menyatakan kemuliaannya, dan kita memuliakan Dia. Jadi 2 hal, saudara. Yang pertama, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan kita. Dan begitu kita menerima kemuliaan Tuhan, dan kita memuliakan Tuhan. Ya, makanya Tuhan berfirman, ya, dalam 1 Petrus 2 ayat 9, supaya kita memberitakan kabar tentang Tuhan Yesus. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, kita perlu salurkan supaya kita jadi berkat. Dan di dalam Matius pasal 5 dikatakan supaya Bapa-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kita. Ya, dalam Matius pasal 5 saya mau baca ayat 16. Demikian hendaknya terang-Mu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan-Mu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Amin. Ada sinar kemuliaan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Seperti firman Tuhan tadi saya baca di dalam Matius 13 ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Oh, luar biasa. Tema firman Tuhan pada malam hari ini dikatakan, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Oh, luar biasa. Mari kembali kita kepada firman Tuhan. Biar hari ini hari kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan Yesus. Puji Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan. Malam hari ini tanggal 23 September 2023. Ingat angka yang sama, 23. Malam hari ini kita akan hari kitab Daniel pasal 12 dari ayat 1 sampai 13. Saya akan kupas satu persatu ayat per ayat, saudara. Lihat di sini. Pada waktu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tapi pada waktu akan bangsamu akan terluput, jadi barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Amin. Mari saudara, kita merindu supaya nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan, saudara. Penting ini. Seperti di dalam Lukas pasal 10 ayat 20. Supaya nama kita tertulis dalam kitab kehidupan di dalam kerajaan surga. Saya mau baca. Dalam Lukas pasal 10 ayat 20. Menjadi kerinduan kita demikian. Namun demikian, jangan bersukacita karena roh itu takluk kepadamu. Tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Amin. Ada di dalam kitab kehidupan. Supaya hari ini hari kita melangkah bersama Tuhan. Dan ternyata malaikat Tuhan Mikael, saudara. Ya, malaikat Tuhan perang seperti di dalam kitab Daniel tadi. Mikael pemimpin besar itu akan mendampingi anak bangsamu. Akan ada suatu usahakan yang besar. Akan terjadi, saudara. Akan terjadi kesulitan besar, saudara. Tapi jangan takut. Nanti Tuhan akan menyertai kita. Ada janji Tuhan. Seperti di dalam Wahyu 12 menyebut malaikat, saudara. Ayat 7. Maka di dalam peperangan di situ Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Naga dibantu oleh malaikat-malaikat. Jadi kita disertai Tuhan. Seperti di dalam Mazmur 91 ayat 11 dikatakan kan, Mikael pemimpin satu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, akan mendampingi kita. Dalam Mazmur 91 ayat 11 perintah Tuhan kan perintahkan, saya mau baca ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Di sini malaikat Tuhan pasti Mikael.
akan jaga. Ini janji Tuhan. Yang penting mari kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ayat 2, dan banyak dari antara orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mencapai hidup yang mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kemudian kekal. Itu puji Tuhan saudara. Orang yang hidup di dalam firman Tuhan, yang hidupnya setia sama Tuhan, dikatakan tidur di dalam debu tanah yang mati. Itu dikatakan tidur kalau kita baca dalam Matius. Tapi nanti akan bangkit seperti dalam Wahyu pasal 20. Saya mau baca. Anak-anak Tuhan yang sungguh setia sama Tuhan akan bangkit saudara. Ya, saya mau baca. Di dalam Wahyu pasal 20 ayat 6 dikatakan, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Ya, kebangkitan yang pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan merintah sebagai raja bersama dengan dia kerajaan 1000 tahun. Luar biasa, akan bangkit saudara. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dikatakan, pada waktu Yesus datang dengan sangkakala, orang mati dalam Kristus akan bangkit. Maka mari kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Ayat ketiga, dan orang bijaksana akan percaya seperti cakrawala, dan orang yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selamanya. Amin. Tadi yang sudah saya bacakan dalam Matius 14 ayat 43, bahwa orang benar akan percaya, ya, seperti Bapak cakrawala, seperti matahari. Lihat ini, ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan percaya seperti matahari dalam kerajaan surga mereka. Ini makanya pentingnya kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ayat yang keempat, tapi engkau Daniel sembunyikan segala firman ini dan meteraikan kitab ini sampai pada hari zaman, banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Jelas ini pengetahuan bertambah. Coba ini HP teknologi luar biasa, firman Allah digenapi dan tertulis di dalam Wahyu pasal 22 ayat 10. Saya mau baca surat, dikaitkan dengan kitab Wahyu 22 ayat 10. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat ini, kitab ini, sebab waktunya sudah dekat, sesuai dengan perintah Daniel, dan meteraikan kitab ini sampai pada hari zaman. Ya. Kemudian ayat 5, kemudian aku Daniel melihat, maka tambahlah berdiri dua orang lain, seorang tepi sungai sebelah sini dan yang lain tepi sungai sebelah sana, dan seorang bertanya kepada yang berpakaian lenan halus yang ada di sebelah kanan atas air sungai itu, bila kali yang terjadi ajaib ini akan berakhir. Ayat 7, lalu ku dengar orang berpakaian lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit, 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Amin. 2 orang itu bicara apa? Malaikat Tuhan Jibril, Gabriel, dan Mikael. Dan ayat ke-7, dia yang hidup kekal, siapa itu? Itulah Yesus Kristus. Semua akan diakhiri. Masa-masa perusak itu bicara Antikris, saudara, yang tertulis dalam Wahyu pasal 10 ayat 1 dan 6. Ya, dikatakan di situ 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, itu 3,5 tahun yang tertulis di dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Maka pentingnya kita mau lebih dekat dengan Tuhan supaya kita lolos dari masa Antikris. Ayat 8, adapun aku memangku dengar hal itu, tapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Ayat 9, tapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Itu yang saya bacakan tadi dalam kitab Wahyu. Ayat 10, banyak orang akan disucikan dan murnikan dan diuji, tapi orang fasik akan berlaku fasik, dan tidak seorang pun dari orang fasik akan menghaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Ini sesuai dengan firman Tuhan dalam Wahyu pasal 20 ayat 11. Orang benar akan benar, orang kudus. Saya mau baca Wahyu 20 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah terus berbuat jahat. Barang siapa yang benar, bercemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Jadi jelas ini menjelang kedatangan Tuhan, banyak orang akan disucikan, dimurnikan, dan diuji. Tapi orang fasik akan berlaku fasik. Jadi akan berpisah. Antara kambing dan domba akan dipisahkan. Domba masuk di dalam kerajaan surga, fasik akan masuk di dalam lautan api. Jadi ayat 11 sampai 13, sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kajian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. 1290 hari, saudara.
itu terdiri dari 1260 tambah 30. 1260 itu masa antikris. Dan 30 hari adalah masa pemulihan, saudara. Ya, itu kalau saudara pelajari. Ini sebetulnya saya mau terangkan panjang, saudara. Tapi mohon maaf mengingat waktu. Ayat 12. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. 1335 hari itu terdiri dari apa? 1260 tambah 75 hari. 1260 saya katakan masa antikris. Itu kalau terdiri dari 3,5 tahun. 3,5 tahun yang tadi saya baca ya di dalam Wahyu pasal 11 ayat 2 ya. Saya mau baca. Wahyu pasal 11 ayat kedua itu ada 1260. Saya mau baca ya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, jangan engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci itu 42 lamanya, 42 bulan lamanya, itu sama dengan 1260. Jadi kalau 1290, 1260 tambah 30 hari, itu masa-masa pemulihan, masa-masa pengudusan, saudara. Dan ditambah 1335 hari, itu ditambah 75 hari. Itu orang yang setia sama Tuhan, sesuai dengan di dalam Matius 25 ayat 34 saya mau baca. Matius 25 ayat 34. Jadi oleh itu biar kita mau setia sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Matius 25 ayat 34 dikatakan. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah diserahkan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi bagi domba. Hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Jadi bagi mereka yang setia sama Tuhan. Maka dikatakan berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti yang setia mencapai ini hari ini. Ayat 13. Tapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Ini kata untuk Daniel, perintah Tuhan yang seperti di dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 13. Sebagai terakhir saya mau baca. Beristirahat. Orang-orang cinta Tuhan dipanggil sama Tuhan untuk hidup seistirahat dan nanti akan bangkit. Wahyu pasal 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Daniel tentunya pasti masuk surga karena beristirahat dan nanti akan terima bangkitan. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus sampai suatu hari kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Dan bersih, amin, haleluya. Bagaikan salju, amin, haleluya. Masuklah semua dosaku hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Amin.